Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu menurut Bunda Eli Risman di usia berapa sih anak sudah bisa untuk mulai berpuasa gitu? Ya, saya mulai dari awal sedikit ya, Boleh. Nabila. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang aja, ya, Ibu nggak ada yang bisa dimintain untuk login-nya di Instagram Live, jadi mohon maaf terlambat. Jadi alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Jadi Ibu senang sekali bisa bertemu dengan Anda semua 276 saat 200 naik terus ya 279 bahwa kita mau membicarakan tentang persiapan puasa. Nah, kita semua sebagai muslim tahu ya perintah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumushiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kita kan supaya untuk menjadi orang bertakwa memang harus patuh kepada perintah Allah untuk menjalankan salah satu ibadah kita yaitu puasa. Kalau kita wajib, berarti kan juga kita punya kewajiban untuk menularkannya kepada anak kita bahwa suatu waktu nanti dia tahu bahwa ini wajib. Gitu kan ya, Nak ya? Nah, Iya, letak betul. permasalahannya. Nah, sedangkan memang satu hal itu bahwa puasa wajib. Yang kedua, Allah menciptakan kita kan memang untuk beribadah kepadanya. Nah, jadi anak-anak kita ini harus tahu dasarnya ini dulu. Berarti apa yang paling pertama harus kita kenalkan? Nah, Allahnya. Itu Hmm, kapan? Yaitu ketika anak bisa membedakan tangan kanan sama tangan kirinya. Ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah lewat 3B, yaitu bercerita, ya, bermain. Kalau ada kita punya nyanyi, kita bernyanyi, gitu ya. Lagu-lagu yang paling gampang yang menyangkut puasa. Ya, nah, uh, jadi jadi kan itu tadi ya patokannya ya. Nah, yang kedua, anak adalah amanah kan. Anak bukan milik kita. Itu dulu. Kita suka merasa karena lahir dari badan kita, kita merasa iya ini kita milik kita. Enggak, dia nggak milik kita. Dia kenikmatan dunia, tapi juga kenikmatan akhirat. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan dua kenikmatan ini? Satu diantaranya adalah ini ya, selain daripada syahadat ini, dia kita kesempatan untuk berpuasa. Bagaimana kita mendidik anak kita supaya dia merupakan kenikmatan kita, bukan jadi musuh. Jadi ini prinsip dasarnya dulu yang membuat kita wajib gitu. Yang ketiga, umur nggak tentu, nah, apalagi buat ibu yang udah tua, ya nggak tentu gitu. Oleh sebab itu bagaimana caranya karena umur ini nggak tentu, ya kita udah menyemaikan yang merupakan kewajiban kita. Apa nak? Ya pertama ketakwaan kepada Allah, kemudian sholatnya, kemudian ibadah lainnya termasuklah dalam hal ini puasa. Ya, yang keempat anak gen milenials, ya kan? Pandemi ini bikin anak kita semakin lengket sama gadgetnya, berarti tantangannya kan menjadi semakin besar. Nanti urusan dia berpuasa. Bagaimana misalnya kalau dia berpuasa, tapi kemudian tangannya pegang gadget terus, matanya kemana-mana, dan melihat yang tidak patut dipandang mata. Ya, oleh sebab itu, bagaimana caranya, nak? Yaitu 3 hal, nak. Pikir, rasa, jiwa. Pikirannya mesti kita bentuk, rasanya mesti suka, ya. Kemudian berarti jiwanya bisa terlibat. Itu dasar-dasarnya. Karena kita waktunya buru-buru gitu loh. Yang kita hasilkan dari 3 ini, pikir, rasa, jiwa dibalik begini, nak. Jadi satu, yaitu anak suka beribadah. Dalam hal ini suka apa? Suka beribadah puasa. Padahal yang paling nggak gampang kan, karena anak-anak makan melulu, minum melulu, ya kan, jajan melulu, semuanya melulu, main melulu. Bagaimana caranya kita bisa mengajarkan anak kita untuk suka menahan semuanya? Emang enak, ya kan? Gimana caranya menahan supaya mereka suka sama yang nggak biasa dia kerjain, gitu. Nah, oleh sebab itulah kita harus menyadari sebetulnya tantangan untuk mengajak anak kita berpuasa ada di mana, Nabila? Ada pada anak kita atau ada pada kita? Ayo anak-anak, jawab. Di mana?
Nana? Ada pada kita. Ada pada kita. Dengan semua rentetan yang tadi Ibu udah bilang itu, terus bagaimana caranya anak yang suka makan, suka minum, suka jajan, suka nyemil, itu berhenti nggak melakukannya. Ya kan? Nah, jadi pada kita lah yang harus panjang akalnya, panjang sabarnya, panjang keinginannya, ya, punya kekuatan kehendak, begitu. Jadi beribadah itu supaya menyenangkan, membentuk yang tadi si otak anak ini yang belum sempurna berkembang. Jadi kita harus bikin sambungan-sambungannya, wiring-wiringnya itu dengan cara yang menyenangkan, ya. Jadi dulu ketika perintah puasa ini pertama sekali datang, ya, maka ibu-ibu, orang-orang pada semuanya pergi ke masjid, dan mereka, kisahnya itu, hadisnya menceritakan bagaimana mereka memberikan permainan pada anak-anaknya yang enggak kayak kita sekarang segala macam ada, yaitu benang-benang, kain-kain. Jadi mereka memainkan dengan benang-benang itu. Artinya apa, Nak? Artinya, ya, namanya kita ketemunya buru-buru Instagram, ya. Artinya, puasa itu dibuat menyenangkan dengan melakukan sesuatu yang asik. Dibuat asik. Dibuat apa, Nak? Dibuat lalai. Dia biar lupa sama tadi makan, jamin. Ya, yang berkaitan dengan itu. Jadi dibuat asik, ya. Jadi diperlukan persiapan diri kita dulu. Kita nih seminggu lagi mau ngapain aja, gitu. Kemudian persiapan pengetahuan kita, persiapan cara kita menyampaikan, ya kan? Karena bahwa puasa perintah Allah, Allah apa? Bagaimana menjelaskan Allah, ya, misalnya. Ya paling gampang suruh anak nutup mata. Kamu lihat apa? Nggak lihat apa-apa, misalnya, gitu ya. Terus kalau kamu buta, kamu bisa lihat apa aja. Lihat mama, lihat apa? Lihat hordeng, lihat AC, lihat lampu, lihat segala macam. Ya, jadi kalau orang nggak bisa ngelihat, jadi gimana? Yang ngasih mata siapa? Kalau nggak bisa napas gimana? Kalau nggak bisa, mulutnya nggak bisa terbuka gimana? Kalau kupingnya nggak bisa mendengar gimana? Begitu, Nak. Jadi semuanya paling gampang, yang paling gampang dijelaskan tentang bagaimana anak menyadari kekuasaan Allah dulu, ya. Terus kemudian lihat ke dalam dirinya, lihat ke dalam hubungan kita dengan dia anak dengan kita, bagaimana siapa yang ngasih, pokoknya ujungnya siapa yang ngasih, siapa yang menganugerahkan, gitu. Terus kalau nggak ada rasanya bagaimana? Oke, jadi ini cara ini memang macam-macam, nah, memang mesti belajar dulu, gitu ya, mesti nyiapin dulu, memang nggak gampang, tapi ya itu kita berdoa. Ya dulu juga Ibu waktu ngajarin anak-anak Ibu puasa juga nggak gampang, ya, apalagi yang kecil tuh mau mulai puasa ini di Amerika, yang pergi sekolahnya semua temannya makan, ya kan, ya pokoknya macam-macam deh ada, pokoknya iya. Bagaimana caranya anak kita satu-satunya yang nggak makan. Jadi dicari di kelas itu siapa temennya yang muslim juga. Jadi pas kebetulan dapet, jadi pas anak-anak lagi makan, mereka berdua ke pojok, balik belakang, nggak lihat orang makan. Jadi kita mesti ngomong sama gurunya, jadi bersyukurlah, nah, kalian ngatur segala macem, gitu ya. Bersyukur kalian di negara kita, gitu loh, semuanya ada, semuanya mudah, gitu. Jadi bayangin ketika dulu Ibu yang ngajarin Wina Risman umur 7 tahun puasa, semua temennya makan. Sarah juga 5 tahun temennya makan, semua Silmi sama gitu. Lain-lain waktu ya, lain-lain era, lain-lain negara bagian. Jadi begitulah. Jadi bagaimana orang lapar diajarin manfaatnya. Dan dia anak kecil. Kan repot banget kan ya. Jadi memang ibu-ibu yakin ini memang luar biasa. Jadi ada lagunya, lagu yang es lewat, lagu macam-macam itu kita berusaha dengan menggunakan permainan, dengan cerita, dengan bermain. Ya, yang nggak semuanya ibu bisa jelasin sekarang. Jadi oleh sebab itulah, Nak, dalam rangka itu tadi, ya, bagaimana membuat puasa itu menyenangkan dan melalaikannya, dulu Ibu punya buku nih, apa namanya, Ibu sampaikan ini. Sekarang baru kepikir sama Ibu karena kesibukan, nanti kita minta tolong Nabila ya. Nabila dibikinin buku online gitu yang ini 346 orang ini, poin-poinnya tadi itu bisa diikutin gitu ya. Ya, gitu ya Nabila ya.
Bisa. Kita doain Nabila sanggup ngerjain sehari 2 hari ini. Baik. Nah, jadi dulu ibu punya buku ini. Nih, belajar puasa yuk. Gitu. Ya, dulu tuh ada Kita sama ya. kenapa? Kenapa? Nabila juga udah pegang. Oh, Nabila juga udah pegang. Oke, boleh Nabila yang tunjukin kalau gitu. Jadi buku belajar puasa ini, Nak, gitu. Ini dalam rangka bagaimana melalaikan, gitu ya. Ibu belajar dari agama-agama lain juga bagaimana mereka memperkenalkan hal-hal kecil di agama mereka. Misalnya ada simbol-simbol, ada tanda-tanda. Nah, kita juga begitu, Nak, gitu. Di sini Ibu memang sengaja di bagian depannya bisa kasih lihat Nabila, biar nggak nutup muka Ibu. Nah, bagian depannya. Buku pertama ini bagian depannya, Nak, ada tempat untuk foto gitu. Jadi foto anak ditaruh di situ. Kalau dia mau menggambar diri sendiri ya nggak apa-apa. Nah, kemudian dari situ ibu membuat buku ini namanya Kafa dan Kafi supaya Kafa ya, Kafa. Nah, Kafa buat anak laki-laki, Kafi buat anak perempuan. Dia ada berdua di sini. Kasih lihat Nabila. Naik gambar atasnya, gambar. Nah, Kafa dan Kafi ya. Ini anak soleh Kafa dan anak soleha Kafi ya. Lalu dijelaskan apa puasa itu. Dan puasa itu gambar ibunya lagi bercerita, jadi anak-anak bisa mewarnai ya. Sambil kita tambahin, ini cuman alat doang, Nak, alat untuk melibatkan anak tadi dan bikin asik. Nah, kita mulai, Nak, ya dari memperkenalkan bulan-bulan dalam tahun Hijriah. Yuk Ibu ajarin nyanyi sebentar ya. Yuk. Muharram, ayo coba ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Ini apa nih? Muharram, Safar, MS ya. Terus ada Rabiul, ada Rabiul. Ini Rabiul apa? Rabiul Awal. Ya, ini apa? Rabiul Akhir. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Ada 2 Jumadil ya? Ya, Jumadil yang pertama apa? Jumadil yang pertama? Jumadil Awal. Iya, pinter Nabila. Sekarang kita ulang dari awal ya. Bulan pertama dalam bulan Islam apa, Nak? Nabila? Muharram. Ayo. Muharram, nyanyi sendiri. Walaupun Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Ini huruf apa? Rajab, R. Ini Sya'ban, RS. Iya, RS. Terus kemudian ini Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Ini RS. Ini RS lagi. Terus Zulqaidah, Zulhijjah. Ada 2 Zul. Kita ulang tuh, Nak, dari depan ke belakang sambil nyanyi yang gitu. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Atau nggak bernyanyi juga bisa dengan rumusan tadi. Udah ya. Nah, jadi sekarang kalau kita di bulan apa nih sekarang? Yuk hitung. Sya'ban. Berikutnya bulan apa? Ramadan. RS kedua. Ya kan? Nah, sudah selesai itu kita ceritakan tentang Ramadan. Bahwa Ramadan itu semua seluruh dunia berpuasa. Kasih gambarnya misalnya, di mana coba? Mau kita lihat peta, di mana coba gitu. Semua muslim seluruh dunia berpuasa. Anak-anak kecil berpuasa. Nanti kapan-kapan kalau kita mau mau menceritakan tentang bagaimana anak dalam keadaan bencana, lain lagi, kasihan banget ya dia lagi berpuasa nanti ya. Jadi berapa lama Ramadan itu berikutnya Nabila? Diceritakan, dilihat kalendernya ya. Terus kemudian kita mengatakan anak-anak sudah marhaban ya Ramadan, tapi bisa diikutin tulisannya. Bisa Nabila? Lalu siapa saja yang harus berpuasa ya? Ada gambarnya juga untuk diisi. Oke. Nih misalnya seperti ini. Ya. Tuh. Semua dia. Ini untuk anak tadi umur 4-5 tahun ya. Oke. Terus kemudian walaupun dia cuma mewarnai saja, terus malam Ramadannya indah. Nah, jadi Nak, sering sekali orang tua itu tidak menceritakan apa sih makna per kata-kata. Jadi kita harus jelaskan malam Ramadan itu orang tarawih. Tarawih apa? Nanti kalau habis malamnya imsak apa? Begitu terus gitu. Jadi mulai dari istilah ya. Terus kemudian itu hari pertama, terus sholat subuh. Nah, imsak berakhirnya kita makan. Jadi kita kan puasa itu kan cuma makan pagi dicepetin,
enggak makan siang, terus buka puasanya pas maghrib, pas beduk, jadi cuma udah makan siang doang gitu. Make it easy, make it fun gitu ya. Oke. Jadi nak, buku ini dan seterusnya macam-macam di sini sampai penutupnya, sampai hari raya, semuanya adalah dan ada penjelasannya gitu. Baik kalau nggak jelas tuh nanti nah ada di sini beriman apa gitu ya, fidyah apa, karena satu akhir kan nanti waktu kita mau itu membayar zakat fitrah dan sebagainya, takbir bersama itu di belakang nanti dikasih penjelasannya. Oke, nanti kan Ibu mau tanya jawab ya, kita telah sedikit nggak apa-apa ya. Nah, buku ini udah dibantu dibikin oleh Nabila Ibu. dalam bentuk online, Ibu. Jadi anak Ananda semuanya lebih gampang mengunduhnya, ya kan? Itu juga kan bikin waktu bersama sama anak untuk mengunduhnya, kan dia suka tuh main apa namanya, kalau diajak terlibat kan, silakan diunduh nak, gitu. Nah ini jadi apa namanya, buku ini semuanya nanti insya Allah cuman dikasih harga dasarnya sangat murah, 25.000 ya. Dan tapi kalau Anda ingin menambahnya silakan, ini diperuntukkan oleh pesantren untuk pesantren keluarga kami yang Ibu ikut mendirikannya 36 tahun yang lalu ketika Ibu berusia berapa ya? 36 juga. Karena insya Allah bulan depan jadi 72. Jadi ini karena mengingat ulang tahun pesantren yang bareng sama ulang tahun Ibu, maka dibuatlah ini, dipersilakan buat Ananda semuanya dengan membayar minimal 25.000. Kalau misalnya mau nambah syukur, nggak nambah nggak apa-apa. Tapi tadi insya Allah uangnya untuk kepentingan pesantren yang dulu Ibu ikutan mendirikannya jauh di sana, dekat Aceh Singkil ya, namanya kotanya Subulus Salam. Oke, jadi itu nak, mudah-mudahan nanti Ananda bisa kasih tahu temennya, teman-teman anaknya yang di sekolah atau yang di mana gitu nak ya, untuk bersama-sama. Oke, itu yang Ibu ingin sampaikan. Kira-kira Ananda membutuhkan informasi apa lagi tentang mempersiapkan anak puasa ini? Kalau misalnya perlu ntar kita bikin itu apa namanya IG live lagi ya, bujuk aja Nabila ya. Oke, nanti tulis pesan kemana Nabila? Nabila kalau misalnya ada teman-teman ini mau pesan bukunya kemana nak? Ya, Nabila yang kasih tahu ya. Oke, jadi dari tadi banyak nih yang komen ya Bunda, kemana nih bisa mendapatkan buku Belajar Puasa Yuk. Jadi ayah Bunda yang mau mendapatkan buku ini secara digital, ya, kalau digital nanti ayah Bunda mendapatkan e-book yang bisa praktiknya tuh bisa di printkan ataupun bisa melalui iPad ya, seperti itu. Digambarkan atau diwarnai nanti oleh anak-anaknya beraktivitas melalui iPad-nya. Nah, itu ayah bunda bisa mendapatkan melalui link bio yang ada di rumah keluarga Risman maupun link bio rumah bunda, yaitu eli.risman. Nah, ataupun nanti silahkan menghubungi CP-nya atau menghubungi Nabila langsung gitu ya. Nanti diinfokan di link bio tersebut gitu. Setelah ini akan diinfokan. Jadi ditunggu ataupun sudah ada di postingan rumah keluarga Risman ataupun rumah bunda postingan Instagram eli.risman, itu postingan yang terbaru mengenai alur pembelian e-book dari Belajar Puasa Yuk ini. Nah, seperti itu Bunda. Dari tadi sudah banyak sekali ternyata yang ingin mendapatkan buku ini. Nah, Masya Allah, Tabarakallah, ayah bunda, silahkan ya, mungkin kita buka pertanyaan beberapa ya bunda untuk malam hari ini ya, boleh? Ya, jadi ya. Semoga memudahkan Ibu. Oke. Jadi ayah bunda yang mau bertanya seputar bagaimana sih melatih anak untuk berpuasa seperti itu dan lain-lain, silahkan menuliskan di kolom komentar. Masih ada beberapa menit lagi untuk ayah bunda bisa bertanya. Kalau di luar puasa boleh bunda? Enggak, lagi ngomongin buku puasa di luar puasa kapan-kapan ya. Berarti live ya. Memang temanya sesuai ya. Silakan ayah bunda menanyakan sesuai dengan
mempersiapkan anak untuk berpuasa. Nih, Bunda ada yang bertanya, mulai bercerita tadi tentang Allah usia berapa Bunda Eli? Ya, usia 2,5 tahun, 3 tahun. Ya, karena itu dari alat tubuh kita ada Allah yang maha kuasa gitu. Orang biasanya itu nunjuk ke langit di atas sana gitu untuk sementara ini karena dia anak harus konkret soalnya gitu. Terus nanti mungkin ini insya Allah ada buku Sarah Risman mau terbit ya gitu tentang tanya jawab dengan anak. Ibu belum lihat sekali juga, tapi mungkin pasti di dalam itu ada tentang spiritual, pasti nanti akan dibahas juga hal-hal yang detail-detailnya. Sekarang Ibu menjawab pertanyaan apa lagi nih? Jika anak usia 5 tahun bertanya tentang Allah, di mana bagaimana jawaban yang pas dan bagaimana cara mengarahkan anak untuk belajar berpuasa? Tadi tentang belajar berpuasanya udah diurai ya nak, tentang Allah memang sesuatu yang tidak mudah ya untuk kita jelaskan. Tapi kita bilang Allah itu maha kuasa ya. Dia menciptakan bumi, nih bumi sama langit itu yang segitu-gitu. Coba kita lihat tuh bilang. Ingat aja nak, surat Al-Quran mengatakan, tidakkah kau pandang langit, ada nggak kamu lihat retaknya barang sedikit? Ya coba pandang rumah, suka kan ada garis-garisnya, ada ya ini enggak. Jadi Allah itu di atas langit ini. Di mana? Ya di atas semuanya ada bumi, terus kita kasih gambar itu apa namanya tuh alam raya yang banyak planet-planetnya. Nah Allah di atas itu semuanya, itu maha kuasa Allah. Bumi aja terus kita gini, kita di sini aja nih kita injak, di anak itu mesti berpikir konkret gitu loh. Ini aja kita bisa injak, kita nggak tahu dalamnya apa. Allah maha kuasa. Jadi dia sampai yang penting dia kagum tercengang. Di mananya nggak perlu pasti dijawab, tapi yang penting itu ini aja segede ini, dari sini ke pondok gede, bangin luas ini besar sekali, sama Allah bisa diputer-puter gitu. Kita ambil bola pingpong, dulu ibu ngajarin saraf gitu. Udah, tapi pikiran anak-anak dan kecewa di pingpong diputer-puter beradu-beradu kan gitu. Nah terus ibu bawa dia keluar rumah, lihatlah kan dulu di Islamic Village itu tanah masih datar sekali, luas sekali kan nak gitu. Terus kita ambil tanah, kita main-main segini ya, diinget-inget nih tanah seperti gitu. Jadi gitu, saking anak-anak kita tanya, jadi menurut Sarah bumi itu sebesar apa? Ya sebesar tanah Islamik ini gitu. Jawabnya udah capek-capek jawabnya begitu. Jangan kecewa nak gitu ya. Jadi udah dicontohin sama bola, nggak bisa kita putar untuk berputar dengan baik. Udah diambilin tanah diukur begini ya. Tapi yang penting itu udah kita lakukan ya. Oke, berikutnya. Nah, ada berikutnya, Bunda apa boleh anak usia 5 tahun diajarkan puasa setengah hari? Boleh aja. Namanya kan perkenalan. Tapi bilang bahwa puasa itu sepenuh hari. Kamu sekarang coba setengah hari dulu. Ya, supaya apa-apa itu langsung terlalu berat dirasa sama anak gitu. Ya, berikutnya. Nah, ini berikutnya bagaimana cara mengalihkan anak agar tidak lapar. Nah, salah satunya tadi yang mungkin Bunda bilang gitu ya, Bunda, untuk mengalihkan pikiran gitu, mengalihkan fokus anaknya. Salah satunya bagaimana? Salah satunya dengan menggunakan buku ini, Belajar Puasa Ayu. Jadi dalam buku ini tuh sudah merangkum semua tentang puasa, bagaimana berpuasa, dan melatih anak untuk lebih berkreativitas untuk menyingkirkan rasa laparnya, merubah fokusnya terhadap rasa lapar tersebut. Seperti itu ya Bunda ya? Ya, kurang lebih ya, insya Allah. Oke, ada lagi? Nah, sebentar Bunda, jika anak batal puasa tanpa sepengetahuan orang tua, bagaimana cara menegurnya ya Bunda? Gitu. Iya, jadi pertama sekali kitanya mesti santai ya, dan jangan lupa anak lagi LATIHN, latihan, ya kan? Latihan. Jadi namanya latihan, kita latihan, ada berhasilnya, ada gagalnya kan? Semua atlet-atlet, misal atlet panjat tebing, ya kan, udah tinggi-tinggi jatuh lagi, jatuh lagi, begitu juga yang lain-lainnya. Jadi kita harus menerimanya dengan cara yang santai. Itu memang sesuatu yang
biasa, hari ini nggak kuat, coba lagi besok ya. Kamu nggak bisa manjat sebenarnya, misalnya panjat tebing, ya coba. Dengan cara yang begini, kakinya begitu, gitu. Jadi berbagai macam cara orang manjat tebing atau olahraga yang lain, bagaimana supaya bisa, begitulah kita mensiasati dan mengikhtiarkannya. Karena masalahnya anak amanah, karena ini wajib hukumnya gitu. Tapi juga harus diselenggarakan dengan ikhlas, dengan redo, dan dimulai dengan pertama sekali sesuai dengan kesanggupannya masing-masing. Jangan patah semangat, nah ya dijelasin aja dulu, nggak apa-apa hari ini, kita coba lagi besok. Dalam hati, lo baru 5 tahun gitu ya. Sebenarnya wajibnya kan nanti kalau udah balik, cuman masalahnya balik sekarang cepet sekali. Ya, kalau misalnya dari semua anak-anak yang sekarang kan banyak anak hamil pada usia 9 ya. Jadi mulai awalnya baliknya berarti 8 gitu. Jadi memang kita nih umur 8 tahun sekarang di Papua udah ditemukan anak yang udah hamil. Jadi berarti dia baliknya usia 7. Emang kita udah sampai di akhir zaman. Ya, kalau ada hadis yang mengatakan kalau nanti akhir zaman itu tandanya satu di antaranya adalah orang anak-anak balik pada usia 7. Oke, next. Bunda, bagaimana caranya membangunkan anak ketika sahur gitu? Karena mungkin anak banyak yang cranky gitu ya ketika sahur itu. Bagaimana biar Macam-macam nah caranya yang menyenangkan. Yang penting dia tidurnya harus cepat karena mau sahur. Dan kita udah bikin dulu macam-macam sih ya yang ibu lakukan, anak-anak juga macam-macam tadi ya. Nanti kalau misalnya ada kelasnya Wina, Sarah atau Silmi Risman, mungkin mereka bisa berbagi juga gitu. Kalau ibu ini kan agak kuno ya, tapi prinsipnya sama menyenangkan. Jadi kita udah bikin daftar menu sahur. Jadi menu sahur itu adalah yang sukanya anak. Kalau udah susah banget bangunnya, bawa tuh makanan yang lagi bau ke depan hidungnya. Terus kita begitu, coba apaan itu makanan kesukaannya? Memang harus ada waktu, nah, ya gitu. Makanan siapa nih? Suka nggak? Suka, tapi lagi ngantuk, tuh sama aja, ya. Tapi kita harus ada usahanya dengan belai-belai sini dia bangun sedikit, bagaimana caranya lah. Jangan sampai marah-marah dan maksa. Kalau waktunya udah mepet, jadi kita jadi begitu, ya kan? Oke, next. Assalamualaikum Bunda Eli, bagaimana mensiasati rasa tidak tega ketika anak merasa lapar dan lemas? Nah, orang tua ini kan kayak, duh biarlah anak saya kasihan gitu. Orang tua kan suka kayak gitu ya Bunda. Nah itu Yang gimana? bermasalah siapa? Orang Anaknya tua. apa emaknya? Ya udah, ya lo kelarin urusan kagak tega lo, ya kan? Tega nanti ukurnya bagaimana? Gimana pertanggung jawabnya kepada Allah, ya kan? Ya, anak kan harus jadi hamba Allah yang takwa. Oke, next. Oke. Nah, oke. Sepertinya kayaknya kebetulan banyak yang bertanya, cuman Nabila cuma bisa baca di komen karena kita tadi ada sedikit trouble gitu ya. Jadi tanda tanyanya itu ada di Bunda gitu. Nah, Bunda kayaknya agak kesulitan untuk melihat tanda tanya. Jadi boleh Ayah Bunda biar dibantu Yang dibacakan. bertanya ini bagaimana boleh kasih reward? Nah, ibu kalau ibu boleh baca dari sini, ibu bisa baca kok. Oh, Ya, Ibu. boleh, ibu bisa baca. Oh, Cuman ada. kan mengandalkan ya, nah tadi bagaimana reward, kasih reward, nah janjiin dari depan, bisa disepakati, bisa surprise. Yang mana yang kalian merupakan kalian pilih. Iyalah, kan kita juga puasa dapat reward. Nah, cuman rewardnya nanti kalau kita dewasa kan. Nah, jadi apa yang dia sukai, nanti kalau misalnya bisa puasa ini, nanti kamu maunya apa? Kalau misalnya terlalu mahal tidak ya, itu dibicarakan aja gitu. Ya, nah kalau yang adiknya kakaknya besar puasa, adiknya enggak sedang 3 tahun, adiknya dilatih kalau mau makan, adiknya enggak di depan kakaknya, gitu. Atau si adiknya kita kasih makan di tempat lain, either kakaknya disuruh pergi atau tidak di depan adiknya mau makan, atau si adiknya yang makannya tidak di kursi di high chairnya dia, atau high chairnya yang dipindah. Ya pakai akal nak, ya pakai akal itu kan logika sederhana. Oke, berikutnya. Harus gimana sih ibu tarik lagi, reward untuk pias boleh, oke, usia berapa minimal anak dibangunkan untuk sahur ya sudah sesuai dengan kesepakatan kita nih, mau mulai puasa umur 4 atau umur 5 nah gitu, atau umur 6 gitu, tergantung. Oke, yang lain apa lagi ya? Oke, reward sudah. Bunda gimana caranya ngajak anak sahur tapi tidur anak tetap berkualitas? Nah itu kan itu tidur jam 8 jam kan nak, atur aja. Nanti sambung pagi atau tidur lebih cepat, ya kan? Oke. Ada lagi nggak yang Nabila? Ibu coba scroll dari sini.
Di 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 ada lambang tanda tanya nggak Bu di pojok kanan bawah? Ah, Nah, itu. iya, di situ. Oh, yang 7 ya. Oke. Laila Syarif, bagaimana cara mengajar anak usia 5 tahun berpuasa dengan adik 3 tahun? Tadi udah nih kita bicara nih, makannya. Nah, ini, iya, kalau kita mulai ya nak ya, kalau kita mulai, jangan langsung sore dong nak. Ya tadi ada pertanyaan itu tuh. Eh, jangan jangan langsung sampai sore, sedikit-sedikit dulu lah gitu ya. Mau sanggup dia berapa, setengah hari, naik 3/4 hari, terus nanti baru gitu loh. Tapi itu tadi dengan cerita, dengan apa, mungkin janji hadiah buka puasa dulu. Buka puasanya apa Atau gitu ya. takjil yang lezat gitu ya Bunda ya. Ya, apa Menyiapkan yang paling dia untuk suka. kami anak-anak gitu. Oke, ada lagi gimana nih, Oke, berapa menit sepertinya lagi ya? sudah pertanyaannya juga sudah hampir sama gitu ya. Intinya Ya, intinya mungkin kita coba closing statement gitu dari Bunda apa yang mau dipetik gitu dari materi hari ini. jadi gini, eh kita ini pertama sekali harus bersyukur ya bahwa kita dianugerahi oleh Allah anak, terus kita dianugerahi kemampuan berpikir, keadaan kita misalnya, kita bukan yang susah-susah banget, susah-susah pun kita juga harus mengajarkan anak kita berpuasa. Jadi gini, nggak bisa nggak bersungguh-sungguh gitu. Hanya orang yang bersungguh-sungguh yang berhasil. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keberhasilan itu memang harus bersungguh-sungguh dan banyak pengorbanan gitu. Kalau kita banyak pengorbanan ya kita mesti sabar. Persoalannya adalah bagaimana kalau kita berlatih puasa, orang tuanya nggak di rumah, terus ngandelinnya sama pembantu. Itu kan nggak mungkin. Jadi memang gitu, puasa ini direncanakan lebih bagus daripada liburan dan segala macam liburan yang lainnya. Kalau mau ambil liburan puasa lah untuk memfasilitasi anak-anak kita ini bisa melakukan ibadah yang benar, baik dan menyenangkan. Ya, BBM benar sesuai dengan perintah Allah, baik ya dan menyenangkan. Karena sebagai penutup, boleh begini Nabila, ya Ananda semua bisa 255, oke? Bila hati senang, otak menyerap lebih banyak. Nah, jadi kalau segala sesuatu disampaikan dengan apa namanya cara yang menyenangkan, jadi anak juga mengingatnya mengenang yang baik gitu loh, ya. Dan dia dengan suka bahagia menjalankan puasanya, ya walaupun lapar, walaupun lemes, walaupun aus, walaupun capek. Oke, selamat berjuang ya nak. Semoga buku sederhana ini yang apa namanya merupakan e-book bisa membantu berkontribusi lah dalam membantu cucu-cucu ibu untuk senang, berbahagia dan suka puasa. Ya, ada yang lebih dan kurang dari kami, terutama keterlambatan ibu tadi, mohon dimaafkan sekali. Mudah-mudahan kita bisa ketemu pada kesempatan yang lain. Oke, begitu kan ya Nabila. Billahi Ya. taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bunda. Sampai ketemu lagi. Oke, sudah Nabila.